balik lagi kepada One on One Session. Hari ini kita kedatangan tamu very special. Ada Mas Wawan, tepuk tangan dulu buat Mas Wawan. Dia salah satu editor di Star Vision juga. Gila, udah banyak banget film-film yang kita lakukan bersama Mas Wawan ya. Coba dong Mas, boleh ceritain sedikit tentang Mas Wawan? Nama saya Wawan Idati Wibowo. Saya masuk dunia film, editing film, khususnya itu tahun 2004. Dan itu film Virgin, film Star Vision. Wow. Itu film pertama saya. Itu film pertama? Ya. Waktu itu saya juga masih virgin. Oh, sekarang udah enggak berarti Mas? Enggak dong. Oh, enggak dong. Sampai sekarang juga saya masih banyak kerjasama sama Star Vision juga. Termasuk yang terakhir tanda kutip ya. Mudah-mudahan jangan terakhir beneran. Aduh. Itu Sekawan Limo. Iya betul. Ya. Sekawan Limo. Nanti juga akan ada Sekawan Limo 2. Betul. Posternya udah ada ya. Oke, jadi Mas Wawan tuh bermula sebagai editor tuh ceritanya gimana? Emang dari kecil pengen jadi editor kah atau gimana tuh? Aku kuliahnya dulu di IKJ. Di IKJ juga. Tahun 93, justru di saat film kita lagi down, lagi nggak ada film. Iya. Waktu dulu tuh ada TV. Ada TV. Televisi. Jadi masuk di Fakultas Film dan Televisi, jurusannya televisi. Oke, sama kayak Mbak Alin berarti ya? Iya sama persis. Karena memang waktu itu kan belum ada gambaran untuk jadi orang film. Film juga lagi jatuh kayak gitu-gitu. Gak taunya juga pelajarannya juga sama. Sama ini juga, saya pengen jadi editor film itu. Saya pertama terkenang soal cerita itu dari kakek saya. Kakek saya itu seorang tentara. Oke. Jadi emang didikannya keras gitu kan. Jadi waktu saya kecil dididik keras tapi sayang gitu. Jadi kalau misalnya habis dimarahin gitu-gitu, anak kecil kan nangis biasanya. Iya. Itu sama dia diajak jalan-jalan tuh. Dia jalan-jalan kayak napak tilas di tempat bersejarah. Nah, dia suka cerita. Oh, dia emang storyteller juga. Storyteller. Okay. Ya, aku dari situ jadi yang dia selalu cerita daerah sini itu dulu terjadi pertempuran. Makanya namanya daerah sini tempuran. Terus misalnya di Ambarawa atau manapun pasti selalu kayak gitu. Betul, jadi betul. Kalau misalnya saya pas nggak nakal gitu, saya kayak kangen buat diceritain. Jadi berusaha nakal deh. Habis nangis kan diceritain. Sengaja. Oke. Dari situ jadi storyteller. Terus jadi Mas Wawan juga pengen jadi storyteller juga. Iya. Soalnya sampai sekarang pun bahkan kalau misalnya saya ke tempat daerah-daerah yang saya nggak pernah maksudnya nggak pernah saya kunjungi gitu kan, saya selalu bayangin, nih kalau ada mbah saya, kakek saya nih pasti cerita di sini dulu zaman perjuangannya gimana gitu. Sampai sekarang juga saya selalu bayangin pasti di tiap daerah ada story-nya sendiri. Betul. Kayak gitu. Terus ada enlightenment-nya gitu yang mau jadi editor. Kalau pada saat kecil kan maunya jadi storyteller kan. Tapi editor ini sangat spesifik kan. Nah, dari pas masuk IKJ dari awal tuh udah tahu mau ngambil jurusan editor atau gimana? Kalau dulu di IKJ kan ada mayornya ya. Iya. Maksudnya semester 4 atau 5 itu ada mayor-mayornya, penyutradaraan, kamera, editing. Iya. Nah, saya itu sebenarnya malah dipilihin sama teman-teman saya. Oke. Dulu di IKJ itu ada namanya geng laba-laba. Geng laba-laba. Itu anggotanya itu tuh dari Sabang sampai Merauke. Wow. Ada anak Medan, terus ada Papua, ada Jawa saya sendiri. Terus ada Sunda, tanpa kita sengaja, maksudnya memang teman-teman nongkrong yang kita doyan kemana, terus bawa kamera, kan masih semester berapa gitu ya, pura-pura syuting adegan atau apa. Nah, mereka itu cenderung bertuju itu selalu cenderung rebutan kamera. Masih menggebu-gebu juga. Iya, karena kan kita rata-rata anak daerah ya, betul. Maksudnya desa banget gitu. Lihat kamera tuh langsung, wah gimana kamera. Satu-satunya saya nggak tertarik sama kamera. Tapi tertarik tentang berceritanya tetap gitu ya? Iya, nggak maksudnya mereka kan berebut loh, kamera pengen ngesut atau apa, anak baru gitu kan. Kalau aku sama sekali nggak tertarik, bahkan aku sendiri aku bilang, kalian ini desa banget sih. Orang benda kayak gitu besi, dulu kan masih dari besi ya, dari besi gitu direbutin apa segala macam. Oh wow. Mereka bikin stock shot apa segala macam gitu kan. Aku jadi lebih seneng ngeditnya. Kayaknya ini lebih asik nih diedit. Dari gabungan misalnya kameranya Yosep digabung sama kameranya Ical. Ical DOP itu termasuk geng laba-laba
Geng laba-laba. Dari situ teman-teman saya juga bilang, Mas, ya udah kamu jadi editor aja, nggak usah jadi di kamera. Ya ngapain? Siapa yang mau jadi kamera? Rebutan kamera itu. Oke, tapi Mas Wawan tuh kayak feelingnya, ini kan udah lama banget editing ya. Gimana rasanya ngedit sekarang sama ngedit dulu tuh passionnya masih sama atau gimana? Sampai di titik sekarang pun sebenarnya saya masih belajar. Betul. Termasuk saya belajar dari film saya sendiri gitu. Kadang saya juga film-film lama tuh masih suka saya tonton gitu. Oh dulu tuh maksudnya editing itu kan menyampaikan ide bercerita ya. Editor yang bagus adalah dia sebagai jembatan dari kreator film ke penontonnya gitu. Betul. Jadi dia bisa ngerasain tuh, editor tuh bisa ngerasain pada saat di titik ini penonton tertawa atau ketakutan kalau misalnya horor. Menentukan flow yang mau kita berikan ritmenya, gitu. Harus bisa nyampe ke penontonnya kayak gitu. Kalau dulu sampai sekarang tuh sebenarnya yang beda cuma secara teknologinya. Dulu kan pertama ada celluloid. Guru-guru saya tuh masih pakai celluloid dan saya sendiri juga masih sempat praktek editing celluloid, gunting, ini apa. Tapi waktu di kampus aja. Dan itu udah yang awal-awal. Jadi pas begitu udah kesini-sini, terus teknologinya juga udah beda. Celluloid transfer ke digital. Nah sekarang udah masuk ke pure digital. Itu secara teknisnya aja beda. Cuma treatment editingnya itu sama. Bahkan sebisa mungkin kita harus berkembang. Betul. Kita harus update ya kan. Apa nih ya sekarang film-film sekarang itu editing yang menarik yang bagaimana. Nah, update itu perlu dan update itu sebagian dari proses pembelajaran juga. Karena di hidup itu bukan cuma editing ya, secara hidup kita aja kita harus terus belajar karena semuanya terus berkembang, semua ada hal-hal yang baru. Apalagi editing, softwarenya setiap tahun ada pembaruan dan segala macam gitu kan, pasti kita harus terus belajar. Berarti Mas Wawan ini berpassion lah, itu passionnya Mas Wawan gitu kan. Keren. Kalau pas keseruan ngedit Sekawan Limo itu kemarin tuh gimana sih Mas, boleh diceritain gak? Sekawan Limo itu kan sutradaranya Bayu Skak ya. Aku pertama lihat materinya, aku bilang wow ini Bayu Skak naik kelas. Bahkan aku juga sempat curhat sama Bapak ya kan, Pak Parwes. Ini materinya bagus banget. Kalau misalnya jadi nggak bagus, berarti editor yang salah itu. Berarti salah saya gitu. Karena materinya udah bagus gitu kan. Secara skrip juga bagus. Nah, tugas editor itu yang pertama adalah mengalirkan skenario. Nah, kedua, kalau misalnya dari adegan itu ada yang tidak sesuai dengan alur film, kita maka bisa merubah kembali. Maksudnya ibaratnya kayak menulis kembali lewat adegan-adegan yang sudah didapat gitu di lapangan. Gitu. Nah itu sebenarnya sih sedikit ya yang untuk restruktur ulang, tapi juga banyak maksudnya kayak yang misalnya jadi tadinya adegan terus jadi montas, lebih mainin ke kayak gitu-gitunya Karena secara materi juga sebenarnya udah menarik banget ya kan tentang persahabatan. Terus di sini juga sebenarnya genrenya lengkap. Ada komedi, ya kan? Ada dramanya, kemudian ada horornya, yang treatment masing-masing di adegan. Ini bisa beda-beda dalam satu film. Ini menarik banget. Menurut Mas Wawan yang paling challenging untuk ngedit itu genre apa? Horor. Iya. Kenapa tuh? Karena basicnya saya sendiri sebenarnya bukan penakut setan. Tapi saya selalu belajar dalam arti dari asisten-asisten saya atau sekitar gitu yang mereka sampai takut sama hantu. Gara-gara nonton film. Gitu. Iya. Maksudnya apa sih yang buat kamu takut gitu? Aku ambil energi dari mereka. Bahkan ruang sepi apa segala macam. Jadi kalau menurut saya kayak gini. Misalnya ada perasaan gini, mau ke jalan pulang. Di situ ada 2 jalan. Kita sebut jalan pertama adalah horor dan kedua adalah thriller. Jadi tapi jalan kita menuju pulang cuma ada 2 ini, yang lainnya nggak ada. Yang pertama kita harus melewati kuburan keramat. Terus kedua di tengah malam ya. Yang kedua kita harus melewati preman yang lagi mabuk, dia pegang-pegang senjata. Saya udah tahu saya mau jawab yang mana. Tapi saya tahu
orang-orang juga pasti jawabannya beda-beda gitu kan. Pasti beda-beda. Iya. Nah, kalau saya lebih ke ya lewat kuburan keramat, selamat Saya ya juga kan. gitu ya. Itu ngelewatin, nah itu horor. Itu horor. Nah, tapi banyak juga yang mendingan lewat preman deh, lari aja gitu. Lewat kuburan kan serem banget. Apa yang serem, orang itu nggak ada apa-apa gitu. Betul. Dibanding lewat preman ada apa? Iya, pakai iya. senjata. Secara resikonya kalau secara logis ya Mas gitu. Cuman kan ada banyak orang yang memiliki ketakutan tertentu. Iya. Dan mereka seneng juga nonton horor. Udah takut di dunia nyata suka nonton horor. Benar. Nakut-nakutin diri sendiri Benar. gitu. Iya. Karena kalau kenapa lebih challenging film ngedit film horor gitu. Pertama itu ya kan, ngambil energi dari asisten gitu. Kedua, rata-rata penonton film horor Indonesia itu adalah rata-rata penakut. Makanya kadang kenapa sih film horor kok banyak penontonnya gitu. Betul. Rata-rata penakut ya kan, ngajak ke bioskop, mereka pasti ajak temen. Beda dengan misalnya genre gitu ya. misalnya genre drama yang pengen nangis sendiri malu ajak temen bisa begitu. Betul. Cuma kalau horor mereka ajak temen biar kalau misalnya teriak bareng-bareng ya kan. Bahkan penonton film horor itu ada komunitasnya. Serius? Iya, ada komunitasnya. Jadi tiap film horor mereka tonton gitu kan, bikin review, diajak satu komunitas kayak gitu-gitu. Wow, keren banget. Ya, tapi horor tuh ada researchnya kayak sebagai adrenalin junkie juga Mas. Jadi mereka udah tahu mereka bakal ketakutan. Mereka tuh nonton kayak pengen masuk ke dalam wahana gitu. Dengan detak jantungnya naik terus dan segala macam, itu sebuah keseruan untuk mereka. Iya. Tapi sekarang aku mau kasih kesempatan buat kakak-kakak 5 juta penonton ini, ada yang mau bertanya? Oke, boleh Mas ya maju ke depan. Ya, perkenalkan saya Pak Ijun, asli dari Cirebon. Dari Cirebon. Sekarang kerja sebagai video editor. Saya ingin bertanya nih, perihal bagaimana sih cara berkarir di industri film gitu sebagai film editor. Relasinya bagaimana, caranya bagaimana, seperti itu sih Mas. Kalau mau berkarir di film editor ya, editor film gitu. Sebenarnya lebih ke kita coba datang ke workshop, terutama workshop, misalnya bisa workshop seperti ini gitu kan, bincang-bincang dengan editor. Atau sebenarnya ada banyak program juga, ada namanya INAFED, Indonesian Film Editor, asosiasi untuk film editing. Itu membernya ada 21 dan di situ kita banyak program itu. Kayak kemarin misalnya mau FFI, nah kita ada program namanya Katu Nomine. Nah di situ kayak talk show gitu, diskusi dengan editor para nominasi kayak gitu-gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau kita mau belajarlah pada profesionalnya kayak gitu. Bisa juga dari situ bisa magang ke salah satu editor film gitu. Soalnya memang beda banget treatment editing film dengan editing yang lain tuh pasti treatmentnya kan beda-beda. Belum lagi nanti kalau misalnya di editing film itu kan ada genrenya yang tadi misalnya ada horor, itu treatmentnya beda lagi. Ada drama, beda lagi. Komedi, punchline, apa segala macam kayak gitu-gitu juga pasti beda lagi. Gimana Mas, sudah menjawab belum? Sangat menjawab sih. Sangat menjawab. Tinggal ke festival-festival kayak gitu ya Pak. Workshop, terus belajar, terus koneksi ya, networking itu penting banget ya Mas ya. Networking yang penting. Iya, udah di tempat yang benar, udah di Jav Market ya, tempat untuk networking. Ini juga maksudnya jangan malu untuk belajar, bertanya. Soalnya saya sampai sekarang pun aku tuh masih belajar. Walaupun kadang belajar sama filmku sendiri. Kok bisa ya aku potong gambar di sini atau susun gambar segala macam. Kita akan terus belajar, terus update ilmunya kayak gitu. Makanya jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk belajar. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Wawan. Sama-sama. Nah, ngomong-ngomong tentang gimana cara masuk ke dunia jadi editor ya. Boleh omongin tentang regenerasi editor di Indonesia nggak sih? Dari Mas Wawan bilang, kemarin Balin juga bilang gitu. Dia kan udah lama nih buka INAFED tapi membernya cuma 21 orang doang. Kira-kira ini kenapa sih Mas? Ya kalau ngomongin regenerasi untuk khusus film editor ya, itu sangat kurang sebenarnya. Gak tahu peminatnya.
Tapi dalam arti gini, kan sekarang banyak tuh maksudnya untuk jadi editor, walaupun ada editor misalnya untuk televisi, terus untuk OTT, untuk iklan dan lain-lain, dokumenter kayak gitu. Cuma kalau di film itu sebenarnya masih sangat dibutuhkan regenerasi. Oh iya. Sebenarnya juga di Innovet sendiri juga sudah berapa kali membuka kayak kita bikin program-program. Iya. Yuk, ya termasuk kayak Kartu Nomine kayak gitu kan. Gimana caranya kita belajar sama editor film. Betul. Yang waktu itu misalnya di acara itu dia dapat nominasi FFI kayak gitu-gitu. Yuk, jadi editor film itu enak banget loh. Bahkan banyak banget pertanyaannya. Itu bisa menghidupi enggak dan lain-lain. Serius? Seru. Mungkin dikiranya kayak editor bikin konten gitu kan di mana. Iya. Tapi beda guys. Editor banyak duitnya nih Mas Wawan. Jangan salah guys. Jadi kalau mau jadi editor jangan patah semangat, jangan mikirin duitnya karena keren banget nih. Iya. Oke. Sekarang aku mau kasih kesempatan lagi. Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari 5 juta penonton ini? Sebenarnya perkenalkan aku Fikri. Dari mana Fikri? Sukabumi. Jauh-jauh dari Sukabumi ke Jogja buat nanya Mas Wawan. Iya, gila, beneran. luar biasa. Asisten aku ada yang Sukabumi juga. Oh iya. Iya silakan Fikri. Sebagai editor itu ada idol role-nya atau panutan gitu nggak dalam berkarya? Atau ada acuan berkreativitasnya itu dari mungkin nonton film atau ada idolanya, editor gitu? Kalau aku sendiri sebelum jadi editor, aku ngasistenin itu dari banyak guru. Misalnya kayak pertama saya asisten itu dari editor namanya Mas Dono. Waktu itu saya ngasistenin video klip bahkan. Di situ saya belajar ritme, ya kan? Ritme video musik gitu. Sekali. Habis itu saya untuk storytelling, cerita film saya belajar sama Bang Arturo. Di situ waktu itu filmnya lupa lagi. Angin Rumput Savana. Udah kebanyakan sih ini filmnya. Angin Rumput Savana, saya jadi asisten Bang Atung. Nah, kemudian sebenarnya sih awalnya jadi asisten gitu, tapi waktu itu Bang Atung, panggilannya Bang Arturo ya. Waktu itu dia bilang, kamu udah bisa ngedit, kita ngedit berdua aja gitu. Loh, gimana? Belum bisa ngedit film nih. Ya udah kesempatan gue tawarin, mau atau enggak? Langsung aku mau, bilangnya oke deh mau, tapi ajarin gue ya bang, bilang gitu. Terus asisten lagi ada namanya Mas Entot. Mas Entot udah nggak asing lagi dong buat kawan editor gitu. Maksudnya asisten Mas Entot di filmnya Mas Garin juga. Sekali juga waktu itu sekali. Dan aku banyak kan ngasistenin para guru-guru tuh sekali-sekali. Terus asisten di Mas Rizal Basri juga ngasistenin untuk film dokumenter waktu itu. Jadi aku ambil ilmu mereka, minta ilmu mereka buat aku terapin menjadi Wawan Ibo yang sekarang ini. Gitu. Jadi banyak belajar dari guru-guru saya itu. Oke, cukup. Udah cukup Mas? Udah. Oke, terima kasih Mas Fikri. Aku habis ngestok Mas Wawan nih. Saya lihat per tahun film banyak banget yang dikerjain. Itu gimana sih caranya Mas? Kayak nggak pusing Mas gitu. Karena tuntutan cicilan banyak ya kan? Oh itu yang memotivasi gitu. Tapi gimana cara mengorganisasi itu semua gitu loh? Justru menurut saya justru karena kita semakin banyak misalnya ngambil film gitu kan, banyak ngambil film, ya pasti kan kita pilih juga genrenya, terus ceritanya tentang apa. Tapi semakin banyak kita ngedit film, itu akan justru melatih keterampilan kita sendiri. Dibanding kalau misalnya kita ngedit cuma setahun satu. Betul. Ya udah, kita latihannya cuma di situ aja, satu film. Cuma di situ juga kalau misalnya kita banyak film, kita namanya latihan manajemen juga. Betul, manajemen gimana waktu. Caranya, ya kan otak yang cuma satu ini ya kan bisa dipakai untuk tiba-tiba misalnya kita lagi ngedit film horor gitu. Kemudian masuk lagi di film drama religi. Gitu yang religi yang nangis-nangis kayak gitu-gitu.
Yang pasti untuk transisinya saya butuh break gak lama, 1 atau 2 hari aja. Oh iya? Iya, 1 atau 2 hari aja buat nenangin pikiran, nolin lagi ya kan. Biasanya breaknya ngapain Mas? Breaknya itu kalau aku misalnya kehabisan ide gitu atau mulai awal dari nol, aku biasanya jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki gitu. Karena dari jalan kaki itu kadang biasa kalau pas kita lagi stuck gitu, suka nongol tuh ide-ide. Wah, ini tuh. Oh, film ini nih enaknya diginiin misalnya kayak gitu. Dan itu aku biasanya waktu jalan kaki itu aku rekam pakai handphone. Takutnya lupa nanti pas jalan kaki udah selesai, pas sama meja editing lupa. Iya. Jadi aku rekam di handphone. Kayak gitu-gitu sih. Oh, jadi time management ya yang penting banget. Tapi kan dengan sebegitu banyak pekerjaan gitu ya, sebagai artist itu kayak kadang tuh ada apa namanya ya, artist block gitu loh. Kayak di saat dimana kayak kita mau coba segimanapun, udah otak kita nggak bisa aja gitu loh. Pernah nggak sih Mas Wawan ngerasain kayak gitu yang kayak, iya Mas Wawan udah coba jalan, udah coba istirahat, tapi tetap aja kayak badan dan pikiran tuh kayak nggak mau gerak gitu. Pernah nggak tuh ngerasain kayak gitu? Kalau aku paksa sih. Ketika memang nggak dapet ide, ya udah biarin aja. Justru aku malah nonton film lain. Oh. Dan bahkan genrenya beda. Misalnya lagi ngerjain film drama gitu kan. Tapi lagi stuck nih secara editing ini kok masih mati gitu. Iya. Wah, aku tuh ya udah, maksudnya aku nggak paksa, malah justru nonton film genre lain. Aku nonton action Hollywood lah, atau misalnya nonton horor kayak gitu-gitu. Maksudnya dalam arti mau ngenolin dulu, nge-refresh otak dulu, gak usah mikirin pekerjaan dulu. Karena kalau semakin kita pikirin makin gak nemu pasti. Betul. Nanti tiba-tiba lagi nonton film action jadi oh iya. Ya, apa? bisa begitu. Iya. Oke, menarik. Kalau Mas Wawan ini film-film top 3 film yang paling challenging yang pernah Mas Wawan edit tuh apa dan kenapa itu challenging? Yang pertama udah pasti Virgin ya. Karena itu film pertama saya kan. Wah, editing saya mau ditayangin layar lebar itu tuh pasti rasanya deg-degan ya itu. Iya. Waktu itu kalau Virgin itu kan maksudnya genre waktu itu kan masih lagi tren MTV. Iya kan, MTV Plus apa. Dan gaya editingnya saya terapin di situ juga. Berapa kali. Jadi waktu Pak yang negatif cutting kan Pak Wong. Nah itu Pak Wong tuh sempet, wah ini 1 frame dipotong. Dia pusing. MTV, editing modern begitu Pak. Iya. Yang pertama itu. Terus kedua, tapi ya rata-rata hampir sama sih challengingnya. Karena memang tiap film itu saya menemukan hal baru. Untuk dipecahkan kayak gitu-gitu. Iya. Termasuk Sekalimo juga. Sekalimo juga ada challenge-nya juga. Challenge-nya juga. Challenge-nya apa tuh dari Sekalimo? Karena di situ ada beberapa genre sebenarnya. Walaupun itu kan komedi horor misalnya gitu ya. Tapi kan di situ ada genre komedi. Gimana caranya editing ini bisa punchline-nya bisa dapet, timingnya, komedinya bisa dapet kayak gitu-gitu. Kemudian ada pas di adegan horornya, treatmentnya beda lagi. Diharapkan juga pas jump scare-nya, apa segala macam kayak gitu-gitu bisa dapet. Betul. Ada sedikit romance-nya juga. Terus ada nangis-nangisnya. Gimana kita mendelay dulu, menahan ya kan adegan ini biar penonton juga ikut terhanyut dalam kesedihannya kayak gitu. Betul. Kalau Mas Wawan punya saran nih sama orang-orang di luar sana yang pengen jadi editor tapi masih ragu-ragu, masih takut, apa yang Mas Wawan bisa sampaikan terhadap mereka? Saya selalu bilang, kalau misalnya jadi editor film ini hal yang luar biasa ya kan. Editor film itu seperti orang yang bermain game. Bedanya mereka dibayar ya kan? Betul. Udah main game dibayar pula. Iya. Terus seperti solving teka-teki puzzle karena menyusun puzzle ya kayak game gitu kan. Betul. Mas Wawan tuh pernah nggak ngedit sesuatu yang Mas Wawan gak ngerti bahasanya? Beberapa kali sering. Terus itu gimana tuh caranya? Prancis ya kan? Oh wow. Bahasa ada dialog Prancisnya gitu. Iya. Tapi kalau di skrip kan kadang ada bahasa Indonesianya kan. Betul. Nah itu yang saya lakukan ya
ditranslate dulu. Iya, Saya ditranslate asisten, translate dulu. Iya. Nah, di situ saya baru tahu di sini pas ngomong ini, oh dipotong di sini. Dia continue ya jawabnya. Iya. Terus termasuk juga yang film ini apa? Sai Cat itu kan bahasa Sunda. Saya juga nggak tahu. Mas Wawan nggak bisa bahasa Sunda. Nggak bisa. Itu juga gitu, maksudnya translate dulu, baru Iya. nanti kita potong-potong, dipotong-potong. Oke, Dialog oke. ini, terus Iya, pelajarin iya. juga jokesnya. Karena kan Betul. jokes tiap-tiap daerah kan beda-beda tuh. Iya. Jokesnya Jawa sama jokesnya Sunda, timingnya juga beda. Betul. Macam jokesnya juga beda. Kata tambahannya juga Iya, beda kayak betul. gitu-gitu kan kayak Iya. teh mah gitu-gitunya kan bisa jadi itu jadi sebuah jokes juga untuk mereka gitu dengan kata-kata Iya, yang iya. tidak ada artinya juga bisa jadi lucu kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita nggak ngerti dan ditranslatein juga nggak ada translatannya. Betul. Nah, kita Itu mau gimana waduh, untuk orang kita nggak gimana? sendiri? Iya benar-benar. Coba aku mau kasih kesempatan lagi nih kepada teman-teman yang mau bertanya kepada Mas Wawan mungkin jika ada pertanyaan. Saya Jonathan dari Bangun Pagi Picture. Iya. Nah, sebenarnya yang saya mau tanya itu kalau editor kayaknya tantangannya adalah kalau mau bikin cerita tapi shotnya kurang, Oh. shotnya kurang. Nah, itu gimana ngakalinnya? Oke. Terima kasih Mas. Tapi kalau saya pribadi, maksudnya saya mendidik asisten-asisten saya ketika ngerjain film gitu. Tidak ada istilahnya kurang shot. Karena gimana caranya keterampilan kita lewat shot yang ada itu kita bisa menyusun sesuai dengan cerita menjadi suatu cerita yang baik gitu. Karena kalau misalnya kita biasain dengan wah ini shotnya kan harusnya ini, harusnya kan ada shot ini tapi kan nggak ada gitu. Iya. Terus kita request itu kayak kesannya jadi manja banget sih kayak gitu. Gimana caranya? Saya juga didik ke asisten saya selalu gitu. Nggak ada ya namanya shot kurang ya. Yang ada lu berarti nggak terampil. Keterampilan di editing itu adalah memanfaatkan shot yang ada menjadi cerita yang utuh, menjadi cerita yang baik. Gitu. Karena menurut saya pekerjaan editing itu adalah pekerjaan yang tidak ada resikonya, Pak. Karena gini, misalnya kalau misalnya kita syuting, itu kan resikonya kita bisa nambah shot, nambah hari ya kan, budgetnya bisa nambah juga. Cuma kalau editing paling ada revisi. Dan itu nggak ada hubungannya sama budget kan. Betul. Paling waktu misalnya Iya. revisinya banyak, kita jadi waktunya jadi tambah panjang. Bahkan timeline di editing itu sebenarnya juga udah ada untuk kira-kiranya estimasi kalau molor itu berapa hari kayak gitu-gitu sih. Gimana Pak? Udah terjawab belum tuh Pak? Ya, berarti sah aja ya kalau misalnya scene ini kurang shotnya ambil dari scene lain gitu. Sah aja. Nah, apalagi kayak gitu misalnya itu banyak saya lakukan tuh. Misalnya memang sebenarnya scene ini pengen ngomongin sesuatu yang menyedihkan misalnya kayak gitu. Tetapi saya justru bisa ngambil dari scene yang lain, scene yang di belakang atau scene yang awal dia merenung menatap jendela. Cukup diwakili dengan itu. Misalnya kalau yang scene yang ada di skenario ini malah ternyata nggak berbunyi, saya bisa manfaatin shot lain buat kita dapat image untuk kesan adegan seperti itu. Sangat memungkinkan. Tapi untuk menyalahkan, apalagi menyalahkan director, menyalahkan orang lapangan, saya mendidik diri saya sendiri dan asisten saya tidak pernah seperti itu. Karena takutnya jadi manja gitu, apa-apa Betul, minta. betul. Lah kan sutradaranya siapa? Ya, sudah. Sudah. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus. Ngomongin tentang kekurangan shot. Pernah kayak gitu Mas tapi sebenarnya. Dan Kalau perasaan kita kurang beberapa juga titik juga iya. Tapi Iya. saya nggak memanjakan diri untuk apalagi minta. Iya, gitu. iya. Wah ini kurang nih, masa mereka suruh syuting Oh, lagi? iya, udah rap ya kemarin, udah rap party kenapa bisa syuting lagi kan? Oh iya. Terus tadi juga kita ngomongin timeline kan Mas. Mas tuh pernah ngedit film yang paling cepet tuh berapa lama? Paling cepet itu sebulan paling ya. Sebulan. Dari awal ya, dari assembly awal. apa segala macam sampai lock sebulan. Sebulan. Ya, Oh. ya rata-rata itu kalau saya ngedit itu antara sebulan sampai 3 bulan. Paling lama berarti 3 Tergantung bulan. dari genrenya.
Oh. Karena kalau film biopik gitu kan, Oke. film biopik atau film action gitu kan, Iya. itu kan materinya banyak banget tuh. Betul. Ya dari awal sistem kita manajemen filenya itu Betul. memang rapinya kita lebih banyak. Iya, iya, Filenya iya, juga harus benar dulu. Iya. Dan shotnya kan lebih banyak Iya. kayak gitu. Oh, jadi action ya salah satu yang paling Action lama. dan biopik itu biasanya lebih Dan lama. Itu bisa biopik. 3 bulanan, bahkan Wah. bisa lebih. Oh iya, yang paling lama apa Mas? Film apa kalau boleh tahu? Soekarno lama, film Soekarno lama, film-film biopik lah. Cokro Aminoto lama, Oke. Kartini lama, Oke. Iya iya iya. Gatot iya, Kaca lama. Iya sih. Karena itu based on real life story juga dan tokoh-tokoh penting juga. Ya, jadi ya, ya. untuk ngeflow-nya kita harus kasih Ya. yang semaksimal Ya, ya. mungkin lah ya. Nggak mau sampai salah pengertian Ya, ya, atau ya. apa. Karena editor kan juga orang akhir nih yang Betul. nge-handle itu Ya. semuanya. Kita bisa jadi kita ngeditnya, kita kasih lagu yang salah, kita kasih perasaan yang salah, itu bisa jadi film horor padahal itu film drama gitu kan. Betul, Itu benar, semua benar. dari editing gitu. Apa yang dirasakan sama editor Iya. itu sebenarnya dirasakan juga nantinya sama penonton. Penonton. Karena Iya. penting banget. Ya contohnya misalnya film biopik gitu. Iya. Saya selalu ingat omongan guru saya. Oke. Kalau kita mau bikin film biopik, ya kan biografi bersejarah dari tokoh. Iya. Hal pertama yang kita lakukan sebagai filmmaker adalah hargai dan hormati tokoh itu. Karena simpel aja maksudnya, kalau nggak ada tokoh itu, maka nggak bakalan ada film ini gitu. Betul. Kamu Jadi nggak- harus respect sama tokoh itu. Iya iya iya. Dan itu akan dibawa-bawa sama dibawa-bawa editor ke penontonnya. Jadi penontonnya juga respect sama tokoh itu dan lain-lain. Kita udah ngobrol lumayan lama juga nih ya. Makasih banget udah mau datang ke One on Sama-sama. One Session Star Vision. Udah banyak banget yang bisa kita pelajari hari ini dari Mas Wawan. Terima kasih. Sekarang tepuk tangan dulu dong buat Mas Wawan. Oke deh. Thank you guys. See you guys in our next session. Terima Bye kasih. bye.